Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan eh, hasil belajar saya, yaitu tentang JKN. Nah, sebelum kita beranjak ke jaminan kesehatan nasional, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu jaminan sosial. Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan atas dasar hidupnya yang layak. Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari SJSN yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Kepesertaannya wajib bagi seluruh penduduk di Indonesia dengan tujuan agar semua penduduk Indonesia dapat terlindungi dari sistem asuransi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang cukup layak. Baik, kita langsung ke pengertian JKN. Apa itu JKN? JKN disingkat sebagai Jaminan Kesehatan Nasional. Ini adalah merupakan sebuah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem yang digunakan yaitu sistem asuransi. Dengan adanya JKN ini, maka seluruh warga Indonesia berkesempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka untuk menjadi lebih baik. Siapa saja yang bisa mengikuti atau yang bisa menjadi peserta JKN? Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, maka peserta JKN adalah seluruh masyarakat Indonesia. Kepesertaannya JKN sendiri adalah bersifat wajib, tidak terkecuali untuk masyarakat yang tidak mampu karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi biasanya untuk masyarakat yang kurang mampu akan mendapatkan kesempatan untuk mendaftar JKN di tiap-tiap daerah atau biasanya di tiap-tiap desa. Selanjutnya yaitu adalah poin tentang BPJS. Apa sih BPJS itu? BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial adalah badan atau perusahaan asuransi yang sebelumnya bernama PT Askes yang menyelenggarakan perlindungan kesehatan bagi para pesertanya. Perlindungan kesehatan ini juga bisa didapat dari BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari jam sostek atau jaminan sosial tenaga kerja. Dari masing-masing definisi ini, maka bisa disimpulkan bahwa perbedaan antara keduanya ini sangat uh, sedikit atau sangat kecil, yaitu hanya dari nama programnya, yaitu JKN, sedangkan BPJS adalah badan penyelenggaraan yang kinerjanya nanti akan diawasi oleh DJSN atau Dewan Jaminan Sosial Nasional. Apa sih manfaat dan layanan ketika kita menjadi peserta JKN? Ketika kita mendaftarkan diri atau didaftarkan dalam program JKN ini, maka kita akan mendapatkan beberapa manfaat atau layanan yang mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Untuk pelayanan pencegahan, yaitu promotif dan preventif sendiri, peserta JKN akan mendapatkan pelayanan berikut ini. Yang pertama adalah penyuluhan kesehatan. Ini meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan tentang faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kedua adalah imunisasi dasar. Contohnya seperti Bacillus Acinetobacter atau BCG, diphtheria pertussis tetanus dan hepatitis B yaitu DPTHB, polio dan campak serta imunisasi yang lainnya. Kemudian adalah yang ketiga
keluarga berencana. Ini meliputi dari proses konseling, kemudian pengenalan kontrasepsi dasar, vasektomi, dan tubektomi. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah screening kesehatan. Ini diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu. Kemudian selanjutnya adalah jenis penyakit kanker, bedah jantung, hingga dialisis atau gagal ginjal. Nah, ini dia. Bagaimana sih cara daftar BPJS Kesehatan tanpa antri di aplikasi mobile JKN? Nah, biasanya karena di dunia ini sudah masuk era globalisasi dan seluruh hal biasanya dilakukan secara online, maka BPJS pun melakukan hal yang sama dengan mengikuti perkembangan zaman tersebut. Untuk saat ini, cara untuk mendaftar BPJS bisa dilakukan secara online atau secara di rumah agar kita tidak saling mengantri di tempat vaskes yang dituju. Dengan cara seperti apa sih? Yang pertama, yang pastinya kita harus memiliki handphone atau ponsel terlebih dahulu. Kemudian kita bisa menginstal aplikasi mobile JKN di smartphone. Kemudian setelah itu kita klik daftar dan pilih pendaftaran peserta baru. Kemudian jangan lupa baca ketentuan di pendaftaran dan klik setuju. Jangan lupa sebelumnya kita sudah menyiapkan persyaratan-persyaratan tertentu seperti KTP, KK, tanda tangan, kemudian juga ada biaya ya. Ini bisa dibaca, di sini ada isi data diri, lalu klik selanjutnya. Pilih fasilitas kesehatan yang diinginkan, ditujukan untuk vaskes yang terdekat dengan tempat tinggal kita ya, saudara semuanya, termasuk ketika kita ingin berkonsultasi atau berobat ke dokter gigi. Kemudian masukkan alamat email yang aktif dan klik simpan. Kode verifikasi akan dikirimkan melalui alamat email yang didaftarkan. Jadi, jangan sekali-kali kita mendaftarkan alamat email yang emailnya itu tidak aktif atau emailnya itu milik seseorang yang entah siapa itu. Sebelumnya kita sudah memastikan ya bahwa email tersebut aktif dan sudah terdaftar di handphone kita. Kemudian cek email masuk dan salin kode verifikasi ke aplikasi mobile JKN. Kemudian peserta akan mendapatkan virtual code untuk pembayaran premi. Jadi untuk pembayaran sebelumnya harap untuk disiapkan agar tidak menghalangi proses verifikasi awal. Nah, ini selanjutnya, jika sudah selesai mendaftar BPJS Kesehatan secara online dan telah melakukan pembayaran, maka peserta resmi terdaftar di BPJS Kesehatan. Kartu BPJS Kesehatan juga dapat diakses melalui aplikasi mobile JKN. Peserta juga bisa mencetaknya untuk menjadi kartu fisik atau menggunakan kartu digital setiap kali akan berobat di fasilitas kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan harus dilakukan paling lama setiap tanggal 10 setiap bulannya. Adapun untuk besaran iuran BPJS Kesehatan tahun 2022 untuk kelas 1 sebesar 150.000, kelas 2 sebesar 100.000 dan kelas 3 sebesar 35.000. Jadi sebelumnya kita harus sudah menyiapkan berapa iurannya untuk mendaftar di aplikasi mobile JKN tersebut ya. Kemudian jangan lupa setelah kartunya sudah bisa diakses oleh aplikasi mobile JKN, jangan lupa untuk mencetaknya karena biasanya kadang-kala kita lupa bahwasanya kita sudah mendaftar namun tidak disimpan. Baik, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.